mana semua pusaka-pusaka Pajajaran Kusimban? Tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke sini tanpa seizin. Banyak sekali pusaka yang ada di sini, Gusti. Dan pasti semuanya bertuah. Ya. Pada galibnya, semua pusaka ini hanyalah sebuah senjata. Itu semua tergantung dari jiwa orang yang memiliki. Benar sekali, Gusti. Sepertinya masih ada pusaka lain yang tersembunyi di sini, Gusti. Aku harus pergi ke sana. Terima kasih atas pertolongannya. Tidak perlu berterima kasih. Aku tidak pernah merasa berbuat apa-apa. Kemana tujuanmu, Nyai? Entahlah. Aku hanya ingin hidupku berguna untuk orang lain. Kalau ingin berguna, jangan tolak orang yang memberikan tawaran pertama kali padamu. Dia orang yang baik. Kelak kamu akan tahu. Hanya satu pesanku. Jangan pernah katakan pada siapapun tentang keberadaanku di sini. Termasuk pada orang itu. Aku sudah mendapatkan ketenangan di tempat ini. Baik, Kisanak. Permisi. Semoga kamu beruntung, Nyai. Empu Anjani. Kemana aku harus mencari Empu Anjani? Aku harus mencari Empu Anjani sampai dapat. Anjani, cari saja di neraka. Apa yang kamu katakan, bocah? Saya dengar Bibi Sekar sudah mengalahkan. Kasihan sekali. Dia pergi sendiri. Kalau kamu mau menemaninya, aku akan mengantarnya dengan senang hati. Anjani, cari saja di neraka. Apa yang kamu katakan, bocah? Saya dengar Bibi Sekar sudah mengalahkan. Kasihan sekali. Dia pergi sendiri. Kalau kamu mau menemaninya, aku akan mengantarnya dengan senang hati. Bersiaplah. Aku akan mengantarmu ke neraka. Aku tidak mungkin mengalahkannya. Aku harus mengeluarkan kesaktianku. Aku pasti bisa menemukan kalian. Aku akan habisi kalian berdua. Nyai, sebentar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Nyai telah menolong saya. Tapi kalau saya boleh tahu, siapa sebenarnya Nyai? Kamu benar-benar tidak mengenali aku?
Aku Anjani. Empu Anjani. Ceritanya panjang. Nanti aku ceritakan. Sekarang lebih baik kita pergi dari sini sebelum anak nakal itu datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakek guru, Ada apa, Raden? Seperti ada yang Raden pikirkan. ya kakek, aku baru saja mengobati seseorang dengan air putih yang aku bacakan surat Al-Fatihah. Tidak apa-apa, Raden. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sahabat yang melakukan pengobatan seperti yang Raden lakukan itu. Rasulullah tidak melarangnya. Bahkan ketika orang itu mendapat hadiah seekor gibas, Rasulullah ikut memakannya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, tidak semata-mata Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan Allah juga menurunkan obatnya. Bila Allah menghendaki, apapun bisa menjadi obat, asal jangan dari barang yang haram dan barang yang najis. Iya kakek. Kakek bangga terhadap Raden. Melalui sarana pengobatan itu, Raden bisa amar ma'ruf nahi munkar, dan Raden bisa mengajak penduduk untuk menegakkan sholat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi kan aku belum balik, kakek. Belum bisa menjadi imam sholat. Insya Allah akan datang ke sini beberapa orang santri untuk mengajarkan kebaikan, mencegah kemunkaran, dan untuk menjadi imam bagi mereka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kakek. Alhamdulillah. Oh, jadi begitu ceritanya. Gara-gara kujang hitam itu musnah, Empu bisa kembali muda seperti sekarang ini. Tabib, jangan menatapku seperti itu. Tidak Anjani, maaf, maksud saya Empu. Saya hanya... Jadi begitu rupanya. Sekarang aku tahu siapa sebenarnya kamu. Kalian jangan heran. Aku menguping pembicaraan kalian. Sekarang, buatkan aku pusaka hebat. Aku akan mengampuni kalian. Tidak akan. Empu Anjani tidak akan membuat sembarangan pusaka. Apalagi untuk anak nakal seperti kamu. Diam kamu. Jangan jumawah kamu bocah. Baiklah. Aku akan memaksa kalian. Bersiap. Begitu rupanya. Sekarang aku tahu siapa sebenarnya kamu. Kalian jangan heran. Aku menguping pembicaraan kalian. Sekarang, buatkan aku pusaka hebat. Aku akan mengampuni kalian. Tidak akan. Empu Anjani tidak akan membuat sembarangan pusaka. Apalagi untuk anak nakal seperti kamu. Diam kamu. Jangan jumawah kamu bocah. Baiklah. Aku akan memaksa kalian. Bersiap.
Selalu saja dia membuat ulah, mengganggu orang. Paman Lim dan Bibi Anjani. Raden. Kian Santang, kebetulan kau ada di sini. Mahesa, sepertinya kamu tidak pernah kapok juga. Kamu jangan besar kepala, Kian Santang. Aku belum kalah. Kalau saja Bibi Sekar waktu itu tidak menggangguku dan membawaku pergi, aku akan menghabisi. Sekarang tidak. Kita teruskan pertarungan kita. Tidak mungkin menghadapinya. Apalagi ada mereka berdua. Aku harus pergi dari tempat ini. Raden, terima kasih telah menolong kami. Aku juga, Paman. Senang bisa bertemu Raden lagi. Bibi, Bibi kenapa terlihat muda dan sangat cantik? Terima kasih, Raden. Panjang ceritanya. Nanti Bibi ceritakan. Aku tidak sabar menunggunya, Bibi. Oh ya, Paman dan Bibi, kalau saya boleh tahu, mau pergi kemana? Ke Istana Pajajaran, Raden. Siapa tahu tenaga kami dibutuhkan di sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Paman dan Bibi sangat dibutuhkan keahliannya di Pajajaran. Di mana aku? Di mana aku? Tulisan apa itu? Di mana aku? Di mana aku? Tulisan apa itu? Tubuhku tidak memungkinkan untuk mempelajari jurus-jurus tulisan itu saat ini. Lebih baik aku beristirahat dahulu.
Aku sangat senang dengan kehadiran kalian kembali di Pajajaran. Tabib Lim, apa kamu masih mau menjadi tabib istana? Dengan segenap kerendahan hati, Gusti. Kami pun berharap bisa menyumbangkan apa yang kami miliki untuk Pajajaran, Gusti. Tentu. Pajajaran sangat membutuhkan orang-orang seperti kalian. Empu Anjani, apa Empu sanggup menjaga dan mengurus pusaka-pusaka Pajajaran? Ampun Gusti Prabu, hamba tidak berani berjanji karena kurangnya ilmu dan pengetahuan hamba. Tapi hamba berjanji tidak akan mengecewakan Gusti Prabu. Terima kasih, Bu Anjani. Tabib Lim, aku sangat senang mendengar. Aku sudah menguasai semua ilmu yang tertulis di dinding gua ini. Tinggal memperdalam. Setelah itu, aku akan keluar dari sini menuntaskan segala urusanku yang belum selesai, terutama pada Pajajaran dan Siliwangi. Disinilah di mana semua pusaka-pusaka Pajajaran simpan. Tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke sini tanpa seizin. Banyak sekali pusaka yang ada di sini, Gusti. Dan pasti semuanya bertuah. Ya. Pada galibnya, semua pusaka ini hanyalah sebuah senjata. Itu semua tergantung dari jiwa orang yang memiliki. Benar sekali, Gusti. Sepertinya masih ada pusaka lain yang tersembunyi di sini, Gusti. Di mana semua pusaka-pusaka Pajajaran simpan. Tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke sini tanpa seizin. Banyak sekali pusaka yang ada di sini, Gusti. Dan pasti semuanya bertuah. Ya. Pada galibnya, semua pusaka ini hanyalah sebuah senjata. Itu semua tergantung dari jiwa orang yang memiliki. Benar sekali, Gusti. Sepertinya masih ada pusaka lain yang tersembunyi di sini, Gusti.
Benar, Empu. Aku sengaja menyembunyikan di sebuah tempat di mana tidak ada seorang pun dapat menemukan. Berhati-hatilah, Empu. Jangan sampai mengusik kehadiran. Hamba akan selalu ingat dan patuhi semua perintah Gusti. Kenapa aku ada di sini? Sepertinya aku tidak asing dengan tempat ini. Ya, aku pernah datang kemari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lama sekali kita baru ketemu lagi. Kakek. Apa kamu sudah melupakan kakek? Aku masih ingat. Kalau begitu, sekarang kamu cabut tongkat ini. Tongkat? Sepertinya aku pernah mencabut tongkat itu. Iya, dulu. Tapi aku gagal. Kali aku tidak boleh gagal. Tunggu apa lagi? Cepatlah sedikit. Waktu kakek tidak ada. Baik, Kek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku pasrahkan diriku padamu. Segala yang Engkau hendaki pasti akan terjadi. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la wala quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cucuku, kamu lulus dari ujian keikhlasan. Demikianlah seharusnya setiap orang yang mengaku dirinya hamba Allah. Alhamdulillah, Kek. Cucuku, apa yang kamu lakukan selama ini belum seluruhnya sempurna. Lalu, apa yang aku harus lakukan lagi, Kek? Kamu harus mengunjungi kakek. Datanglah ke tempat kakek secepat yang kamu mampu. Kakek! 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 Astagfirullahaladzim. Kenapa kakek itu muncul lagi dalam mimpiku? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaki Guru. Ada apa, Raden? Sepertinya ada sesuatu yang Raden pikirkan. Aku sedang memikirkan mimpiku semalam, Guru. Kalau Raden berkenan, Raden ceritakan mimpi itu. Kakek bersorban, Guru. Dia menyuruhku untuk datang ke tempatnya. Alhamdulillah. Itu artinya
waktunya sudah semakin dekat. Raden akan berguru. Raden akan membawa misi ilahi